Sejumlah nama menteri dan wakil menteri di Kabinet Jokowi ramai-ramai mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pileg 2024. Sejumlah nama telah didaftarkan partai politik sebagai bacalek untuk Pileg 2024. Namun hingga kini deretan para menteri kabinet ini belum mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan Hersubeno Arif dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya. Unggahan ini telah ditonton sebanyak 55.000 penonton. Hersubeno yang pernah tersangkut kasus isu hoaks ini membandingkan dengan sikap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yassin Maimun, yang resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur dan telah menyampaikan kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Meski tidak ada aturan tertulis akan hal ini, Hersubeno juga menyarankan Ganjar Pranowo untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah karena telah ditunjuk sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Memang tidak ada aturannya untuk mengundurkan diri, tapi atas nama etika moral dan moral kekuasaan, saya kira memang harusnya baik para menteri maupun Ganjar Pranowo itu segera mengundurkan diri, karena konflik kepentingannya itu saya kira sangat besar. Hersubeno juga mengkritik Ganjar Pranowo yang gemar berkeliling Indonesia atas nama capres PDI Perjuangan, sementara masih berstatus gubernur aktif dengan segala jaminan protokoler yang melekat kepadanya sebagai kepala daerah. Karena bagaimanapun juga sebagai pejabat negara, standar-standar protokoler itu selalu melekat pada dia. Dari jajaran Menteri Kabinet, ada nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Hersubeno menyinggung kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang mencolok bisa mengganggu fokus kerja Zulkifli Hasan sebagai menteri. Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, juga didaftarkan sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selain itu, PKB juga mendaftarkan Menteri Penanganan Desa Tertinggal atau PDT, Abdul Halim Iskandar sebagai caleg 2024. Sementara Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur juga mendaftarkan diri sebagai caleg DPR RI asal Partai Bulan Bintang. Nah, ini jadi di Kementerian Tenaga Kerja ini baik menterinya maupun wakil menterinya itu menjadi calon anggota legislatif. Dari Partai Nasdem, Hersubeno menyebutkan ada dua nama menteri kabinet yang maju di Pileg: Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dan Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo. Khusus Johnny G. Plate, selain disibukkan sebagai menteri dan caleg, ia juga akan disibukkan juga dengan status hukumnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari PDI Perjuangan ada nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Di kursi Wakil Menteri ada juga nama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo yang didaftarkan sebagai caleg oleh Partai Perindo. Angela Tanusudibjo merupakan putri dari Ketua Umum Partai Perindo, Heri Tanusudibjo. Selain nama-nama yang muncul di atas, nama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani yang maju sebagai bacalek Partai Hanura. Ancaman nyata dari pencalekan para anak buah Jokowi ini adalah munculnya konflik of interest. Para menteri ditengarai akan menggunakan fasilitas anggaran masing-masing kementerian untuk digelontorkan di daerah yang menjadi daerah pemilihan mereka, sebut Hersubeno. Nah, saya kira disinilah persoalannya bahwa bangsa ini memang masih minim soal etika kekuasaan ini. Sama kan seperti dulu Pak Jokowi mengingatkan bahwa dia tidak mau rangkap jabatan. Ya gitu, para menterinya tidak boleh rangkap jabatan walaupun kemudian juga itu dilanggar oleh Pak Jokowi.